Oke pemirsa, salam jumpa kembali di channel saya Safari Driver atau Ari AB ya. Hari ini saya akan memenuhi janji saya di part 2. Kemarin part 1 masalah asal usul saya, sekarang di part 2 itu masalah pendidikan ya. Nah, pendidikan saya di SD itu SD Negeri nomor 01, SD 01 Prabu Muli. Nah, di SD itu dulu kalau sudah masuk SD itu terkesannya wah banget ya, hebat banget gitu. Kayaknya SD 01 dulu SD Negeri 1 Prabu Muli dulu itu kesannya hebat banget lah yang masuk di sana ya. Oke. Di SD itu saya masih ingat teman-teman saya ya, beberapa teman saya sampai sekarang saya masih ingat ya. eh Apa namanya itu, prestasi saya di SD 01 itu adalah setiap hari Senin itu kita ditunjuk bisa jadi pemimpin upacara, bisa jadi pemimpin kelas ya, mewakili kelas, bisa juga kita di situ pembaca Pancasila, bisa juga kita di situ pembawa musik ya, lagu-lagu Indonesia ya, macam-macam. Nah, itu di situ. Kedua, saya selesai dari SD itu saya melanjutkan ke SMP. Nah, SMP ini saya dikirim ke Lampung ya, ke Tanjung Karang. Di Tanjung Karang itu saya masuk di SMP Negeri 6 ya, SMP Negeri 6 Gedung Air. Gedung Air di situ lumayan ya di situ, karena di situ saya banyak berubah karena teman juga agak sedikit beda ya, stylenya. Hanya 3 tahun juga sama, 3 tahun saya selesai di sini, saya tidak melihat prestasi yang baik ya. Biasa-biasa saja sekolahnya. Di SMP Negeri 6 selesai, saya melanjutkan ke SMA Perintis Durian Payung, masih di Tanjung Karang atau di Lampung. Itu saya sampai kelas 1. Kelas 2 nya saya dibalikan lagi ke Prabu Muli, ke orang tua saya. Dari eyang saya mengembalikan saya ke orang tua saya karena agak sedikit nakal saya di SMA ya, Badung. Suka bolos sekolah, suka jalan-jalan, kerjaannya orang lagi belajar kita nonton ke bioskop, orang lagi belajar kita naik gunung rame-rame sama teman-teman, orang lagi belajar kita naik kereta batu bara itu main ke pinggir pantai yang gratisan ya, dulu naik kereta yang gratisan yang banyak batu bara yang hitam-hitam itu. Nah, saya juga di SMA juga pernah berantem sama temen ya, biasalah namanya anak muda. Nah, akhirnya mungkin yang saya dipikirnya ini anak nakal, cucu saya nakal, mungkin saya dibalikin ke Sumatera. Di Sumatera itu saya masuk SMA Muhammadiyah 4 Prabu Muli ya. Nah, di SMA itu saya terpilih sebagai, nah di SMA itu saya terpilih sebagai ketua OSIS ya, ketua OSIS SMA Muhammadiyah 4 Prabu Muli. Selain sebagai ketua OSIS ya, alhamdulillah juga saya selalu ranking kelas. Kebetulan saya di SMA itu saya A1 atau jurusan fisika. Dulu di zaman saya ada A1, A2 dan A3. Nah, saya A1 di situ jurusan fisika, dan tipikal saya itu tidak mau kalah bersaing dalam hal belajar ya. Nah, di kelas saya itu ada namanya, saya masih ingat sekali teman saya itu, dia pintar sekali orangnya, cerdas sekali otaknya, namanya Parita Lianti. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa mengalahkan dia ya. Akhirnya saya banyak belajar bagaimana caranya saya lebih duluan dari dia, saya harus lebih cepat dari dia ya. Ya, pada saat itu saya sempat menduduki ranking 2 ya, ranking 2 di kelas itu, kalah dengan si Parita ini. Hanya pelajaran biologi itu hanya 1 poin saya kalah sama dia ya. Nah, selain sebagai ketua OSIS, di situ saya juga aktif di pramuka. Sebenarnya saya nggak suka ikut-ikut pramuka. Di situ saya, karena sebagai ketua OSIS, saya menggerakkan pramuka juga, dan baris berbaris kalau ada hari 17 Agustus seperti itu, saya ikut lomba paskibraka ya, antar SMA dari SD sampai SMA sih, kalau di Prabu Muli itu ada. Nah, itu saya ikut di situ ya, termasuk
17 Agustus ada apa namanya itu parade-parade, itu saya juga ikut ya. Nah, selesai dari SMA Muhammadiyah 4 Prabu Muli itulah cikal bakal tahun 89-90 saya menginjakkan kaki di Jakarta. Artinya di sini kemungkinan adalah kehidupan saya ya, aktualnya saya sampai detik ini masih saya di Jakarta. Di Jakarta itu ada sekitar 2 tahun 3 tahun saya itu belum kuliah, saya masih kerja. Awal saya kerja itu seperti saya bilang pertama itu adalah saya cleaning service gitu loh. Cleaning service yang notabene gajinya sangat kecil sekali ya. Pada zaman dulu, pada saat itu gaji saya itu di bawah 100.000 ya, di bawah 100.000. Kebayang nggak itu mau buat bagaimana caranya kuliah? Tapi saya pada saat itu udah saya kuliah karena saya dibantu oleh almarhum ayah saya. Jadi ayah saya bantu kuliah, tapi untuk hari-harinya makan segala macam saya cari sendiri ya. Oke. Di kuliah pertama itu saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI atau YAI ya. Saya ngambil jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan ya. Nah, di situ saya sampai semester 4 tingkat 2 saya drop, jatuh sakit, dirawat karena mungkin kecapean, kuliah kerja. Akhirnya saya ambil cuti karena kondisi tidak mungkin, saya ambil cuti 1 tahun. Tapi saya masih tidak tenang bahwa saya harus kuliah karena saya berpikir sekian tahun lagi ini persaingan itu akan makin ketat. Pada saat itu S1 masih sangat berharga di zaman itu ya. Nah, akhirnya saya kuliah melanjutkan bukan di YAI lagi atau STI YAI, itu waktu itu di daerah Keramat ya, Keramat Raya Senen, kampusnya sampai sekarang masih ada. Saya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI. Saya ngambil jurusannya manufaktur ya. Nah, di situ saya selesai kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun karena dari 450 mahasiswa itu saya termasuk 50 mahasiswa yang bisa lulus duluan pada saat itu ya. Selesai S1. Terus selang berapa tahun lagi itu memang agak rentang waktunya, agak lama, itu saya melanjutkan lagi ke S2 atau pasca sarjana. Nah, di pasca sarjana ini saya juga memang sambilan kerja ya, kuliah kerja dengan jarak yang begitu jauh ya. Kampus saya Universitas Satya Negara itu di Gandaria, daerah Gandaria, Jakarta Selatan, sementara saya kerjanya di Jatake, Tangerang. Jadi memang jauh sekali jaraknya. Tapi bagaimana caranya, saya harus kuliah dan saya harus bisa selesai ya. Nah, oke. Seiring dengan berjalannya waktu, saya selesai seharusnya S2 itu 2 tahun ya. Tapi saya bisa menyelesaikan 18 bulan pada saat itu kalau nggak salah ya. 18 bulan. Terus saya selesai, dan itu juga saya kaget ya karena yang lulus pertama yang di wisuda itu angkatan saya pada saat itu, dari stafnya baru saya sendiri. Teman-teman saya masih belum pada selesai ya. Semoga teman-teman saya yang angkatan sudah ya mungkin sudah selesai semua sekarang ya. Ya, terus ada lagi satu keinginan saya yang belum tersampaikan, yaitu tadinya tuh saya sangat ingin sekali kuliah melanjutkan ke jenjang doktoral ya atau S3, karena kalau belum S3 bagi saya kayaknya nggak lengkap banget, bukan gue banget gitu loh. Kebetulan saya memang sangat senang sekali dengan dunia pendidikan, saya sangat senang sekali dengan belajar gitu. Kebetulan mungkin di keluarga saya juga memang orang-orang yang memang senang belajar. Kebetulan almarhum bapak saya juga guru gitu ya, keluarganya guru semua ya. Jadi saya masih ingin sebetulnya melanjutkan pendidikan ke S3, tapi sekali lagi berhubung biayanya yang saya boleh katakan nyaris tidak punya, jadi ya saat ini kegiatan saya ya apa yang bisa saya lakukan ya. Ya mudah-mudahan aja nanti ada rezeki, misalnya ada rezeki, saya sangat ingin sekali mendapatkan gelar S3 itu. Kuliah di S3 itu seperti apa sih? Ini yang saya dambakan ya. Sangat mendambakan sekali. Kalau S1 dari SD, oh begini sekolahnya, SMA begini, SMP juga begini, S1 begini, S2 begini. Nah, S3 ini saya sangat ingin sekali ya, sangat ingin sekali. Tapi nggak tahu ini bagaimana caranya ya. Nah, jadi mudah-mudahan aja saya bisa terkabulkan ya. Saya selalu berdoa minta dikabulkan itu ya. Begitu juga buat anak-anak saya juga.
ya. Mudah-mudahan saja. Oke pemirsa, saya rasa di part 2 ini cukup sampai di sini dulu. Nanti part 3-nya itu saya menerangkan tentang dunia kerja saya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Eh, jangan jangan lupa, saya selalu mengharapkan dari pemirsa, channel saya di like, di share, di subscribe, dan di komen ya. Saya tunggu itu. Terima kasih pemirsa. Bye bye.